Halo siswa-siswi SMP kelas 7, Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walaupun tetap di rumah, tetap semangat belajar. Video Bapak kali ini akan membahas materi yang kedua, yaitu materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini melalui pengamatan video ini, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menunjukkan unsur-unsur komponen pada peta, kemudian yang kedua mampu menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, kemudian yang ketiga peserta didik mampu menjelaskan letak Indonesia secara geografis, dan yang terakhir peserta didik mampu menjelaskan letak Indonesia secara geologis. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kalian yang ada di rumah pernah berpikir, kenapa ya di Indonesia nggak pernah turun salju? Kemudian, kenapa ya di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi? Kenapa ya Indonesia banyak memiliki gunung berapi? Nah, agar kalian tidak bingung, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke letak dan luas wilayah Indonesia, ada baiknya kita memahami dulu tentang lokasi melalui peta. Apa itu peta? Jadi mungkin kalian sudah sering melihat peta, bahkan sudah sering bermain dengan peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi yang digambar dalam sebuah bidang datar, kemudian diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, itu adalah pengertian sebuah peta. Kemudian, untuk menentukan lokasi dan mengenali karakteristik suatu wilayah, kita harus mengetahui komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat di dalam peta. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam peta, yang pertama itu ada judul. Nah, di belakang saya sudah saya tampilkan sebuah peta. Jadi, judul adalah mewakili isi yang terdapat di dalam peta. Kemudian yang kedua ada skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan antara jarak sesungguhnya di lapangan dengan jarak yang ada di peta. Di belakang saya sudah saya tampilkan sebuah contoh peta skala angka, yaitu 1/200.000, yang berarti 1 cm di peta mewakili 200.000 cm di lapangan. Skala ada dua, yaitu ada skala angka dan skala grafik. Kemudian yang ketiga, tanda arah atau arah mata angin, atau sering juga disebut dengan orientasi. Orientasi ini memberikan kita pengetahuan tentang arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, ataupun timur. Kemudian yang keempat ada legenda. Legenda itu adalah memuat arti dari simbol-simbol peta. Kemudian yang kelima ada simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta yang memiliki keadaan sebenarnya di lapangan. Oke. Simbol ada 4 macam. Yang pertama di belakang sudah saya tampilkan, yaitu simbol warna. Itu biasanya mewakili daerah-daerah yang cukup luas, seperti misalnya dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah, kemudian kedalaman laut, kemudian ada juga dataran tinggi. Kemudian yang kedua ada simbol titik. Simbol titik ini biasanya mewakili daerah yang relatif sempit dengan kenampakan yang khusus, seperti misalnya pegunungan, kemudian ada stasiun, kemudian ada terminal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada simbol garis. Simbol garis ini biasanya mewakili daerah-daerah yang panjang namun kecil, seperti misalnya jalan, kemudian ada batas wilayah, kemudian ada sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada simbol area. Simbol area ini biasanya mewakili daerah-daerah khusus, seperti misalnya sawah, kemudian ada danau, kemudian ada rawa, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi simbol. Kemudian kita masuk ke yang keenam, yaitu ada insert. Insert merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambarkan merupakan bagian dari peta utama. Kemudian yang ketujuh ada garis astronomis. Nah, garis astronomis itu adalah garis hayal yang dibuat di dalam peta. Garis astronomis itu ada dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, kita bisa perhatikan garis lintang ini adalah garis yang horizontal dan garis bujur yaitu garis yang vertikal seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan. Kenapa sumber dan tahun pembuatan ini perlu dicantumkan di dalam peta? Nah, jawabannya adalah untuk mengetahui keabsahan dari peta yang kita baca. Oke, itu tadi kita sudah mempelajari tentang peta. Nah, sekarang kita akan masuk ke letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, dalam kita mempelajari letak Indonesia, kita akan mempelajari 3 letak Indonesia, yaitu letak Indonesia secara geografis, letak Indonesia secara astronomis, dan letak Indonesia secara geologis. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang letak Indonesia secara astronomis. Nah, sebelum kita berbicara ke letak astronomis Indonesia, kita harus tahu dulu apa sih itu letak astronomis. Nah, letak astronomis adalah letak suatu daerah atau suatu wilayah dilihat dari lintang dan garis bujurnya. Kemudian, letak astronomis Indonesia, di belakang saya sudah tampilkan sebuah peta yang menggambarkan letak astronomis Indonesia, di mana letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, bisa kalian lihat di sini 6 derajat lintang utara ini dilihat dari garis kuning yang ada di sini, kemudian 11 derajat lintang selatannya ada garis kuning, kemudian ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari letak astronomis seperti itu, apa ya kira-kira keuntungan bagi Indonesia? Keuntungan dari letak astronomis Indonesia yang seperti itu, Indonesia terdapat di daerah yang beriklim tropis, yaitu dengan ciri-ciri adanya penyinaran matahari sepanjang tahun, kemudian suhu udara rata-rata sepanjang tahun itu tinggi, dan perbedaan antara siang dan malam di Indonesia itu relatif sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, dari letak astronomis Indonesia seperti inilah, Indonesia tidak akan mungkin ya turun salju, karena rata-rata suhu udara di Indonesia itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis artinya letak suatu daerah atau suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, kemudian di mana ya letak Indonesia secara dilihat dari geografisnya? Nah, letak Indonesia secara geografis cukup dan sangat-sangat strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua. Di belakang saya sudah saya tampilkan peta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi letak Indonesia sangat strategis, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari letak geografis Indonesia seperti ini, apa ya keuntungan bagi Indonesia? Keuntungan letak geografis Indonesia sangatlah besar, di mana Indonesia menjadi jalur perdagangan yang ramai. Oke, yang terakhir kita akan berbicara atau membicarakan tentang letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari struktur batuan yang ada. Nah, letak geologis Indonesia ada 3. Yang pertama, Indonesia terletak di dua jalur pegunungan muda. Bisa kita lihat di belakang, dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterranean yang datang dari barat, kemudian Sirkum Pasifik yang berada di bagian timur. Nah, bisa kita lihat di sini pegunungan muda ini terdapat banyak sekali gunung-gunung berapi. Kemudian di sini juga
Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, ini ada dangkalan Sunda di sini, berbatas satu jalur dengan Asia, dan dangkalan Sahul yang berada di bagian timur itu jadi satu dengan dataran Australia. Kemudian yang ketiga, Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, kira-kira ada nggak pengaruh atau dampak bagi Indonesia? Nah, dari letak geologis Indonesia seperti ini, tentu banyak sekali dampak bagi Indonesia. Baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya loh. Yang pertama, kita bahas dampak negatifnya. Dampak negatif dari letak geologis Indonesia yang seperti ini, karena Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik, sehingga di Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi, yaitu gempa vulkanik, dan sering terjadi erupsi gunung berapi. Nah, kemudian dengan Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng, juga sering terjadi gempa bumi, yaitu gempa tektonik, apalagi gempanya itu berada di dasar laut, sehingga Indonesia sering terjadi tsunami. Nah, selain dampak negatif tersebut, letak geologis Indonesia yang seperti ini juga membawa dampak positif loh. Dampak positifnya itu adalah dengan adanya jalur Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik ini, mineral-mineral di Indonesia, mineral-mineral alamnya di Indonesia itu banyak sekali. Seperti misalnya minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian nikel, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya Gunung Merapi, tanah di Indonesia sangat subur. Kemudian dengan adanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul ini, perairan di Indonesia itu merupakan perairan dangkal, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan Indonesia sangatlah kaya. Oke, itu tadi kita sudah mempelajari letak Indonesia, yaitu ada 3 letak, yaitu letak astronomis, kemudian ada letak geografis, dan letak geologis. Nah, sekarang kita akan masuk ke batas dan luas wilayah Indonesia. Oke, di mana ya batas Indonesia? Nah, kita lihat, saya sudah tampilkan di sini sebuah peta yang menggambarkan batas-batas wilayah Indonesia, yaitu batas wilayah Indonesia bagian utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian ada Singapura, kemudian ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Samudra Pasifik. Kemudian di bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, yang mungkin dulu adalah bagian dari Indonesia yang sudah melepaskan diri. Kemudian ada Samudra Hindia dan ada Australia. Dan di bagian barat bisa kita lihat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itu adalah batas-batas dari wilayah Indonesia. Kemudian, berapa ya luas wilayah Indonesia? Nah, luas wilayah Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2014, itu luas daratan Indonesia sekitar 1.910.931,32 km. Sedangkan luas perairan Indonesia sekitar 3.257.483 km persegi. Nah, dilihat dari data tersebut, maka luas wilayah Indonesia atau perbandingan luas wilayah Indonesia, daratannya hanya 1/3 dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas wilayah Indonesia lebih besar perairan dibandingkan dengan daratannya, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Demikian tadi materi yang saya bahas untuk video kali ini. Semoga kalian
mencapai tujuan pembelajaran kalian hari ini. Nah, baik, tetap ikuti video-video berikutnya dan jangan lupa di subscribe dan like-nya ya tentunya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar meski kalian di rumah, dan salam. Dadah.